Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Harmoni Metafisika. Kita ngebahas sesuatu yang ringan dengan cara yang santai, buka hati, buka pikiran. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di media-media sosial yang akan dibacakan oleh seseorang di belakang sana. Oke, kita mulai. Insyaallah bisa dijawab. Oke, pertanyaan pertama dulu ya Bang. Ini ada dari Mama nih kayaknya nih. Mewakili perasaan Mama banget nih kayaknya belakangan ini. Apa tuh? Harga cabai sama bawang naik terus. Sementara gaji segitu-gitu aja. Nyikapinnya gimana Bang? Hashtag Mama pusing. Jawabannya ya berhubungan sebenarnya gini, kalau kita belajar ilmu tauhid, pertama ilmu dasarnya itu kita tanya dulu nih, kita percayakah, yakinkah kepada Allah? Kalau kita percaya maka kita bikin ininya dulu, hukumnya dulu, hukum dasarnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali Allah menghendaki. Pertama itu. Ketika kita, oh iya gue percaya tidak ada sesuatu di muka bumi ini akan terjadi sesuatu kecuali Allah menghendaki. Maka ketika ada kenaikan cabai, kenaikan bawang segala macam, maka sudah menjadi kehendak Allah. Malah ada hadis yang bilang Rasulullah SAW bersabda, bahkan harga-harga yang ada di pasar pun itu Allah yang menaikkan. Nah, sebenarnya baliknya ke takwa. Karena kalau di surah At-Tolak itu kata Allah, wa may yatawakkal Allahu fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Nah, dia yakin dulu nih, kalau dia yakin sama Allah, misalnya dia capai naik, gaji nggak cukup, itu kan hitungan matematika ya. Tapi kalau dia yakin Allah akan cukupkan dengan bertawakal, insya Allah cabai naik, apa yang Allah cukupkan, insya Allah akan ikut menjadi cukup. Begitu ya. Yang berikutnya jangan susah-susahan. Cabai di atas. Ya gua tuh cabai kasar. Ya udah pinjen Bang. Nah, ini kayaknya dari anak tongkrongan nih Bang. Yes. Dari anak Dari tongkrongan. mama yang berangkat tongkrong. Fenomena sekarang tuh kan kalau kita lagi ngumpul, lagi kongkong ceritanya, itu kayaknya gampang banget bilang, sumpah deh beneran, demi Allah gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bang? Bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa sumpah kok kayaknya gampang bener gitu keluarnya. Sebenarnya bersumpah atas nama Allah, kalau dia paham maka konsekuensinya sangat besar, tanggung jawab dia mengatasnamakan Allah sangat besar. Boleh apa enggak? Sebenarnya Allah melarang sih kalau di surah tempo hari kayaknya dibahas di surah Al-Baqarah ayat 224 yang intinya itu dilarang kita bersumpah atas nama Allah untuk menghalangi kita berbuat kebaikan. Nah, contohnya tuh misalnya karena kesal sama orang itu kita bilang, demi Allah gue gak akan datang lagi ke rumah lu. Nah itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah intinya itu jangan sembarangan bersumpah atas nama Allah, karena akan dimintai pertanggungjawaban yang mungkin nanti ketika ternyata hanya untuk jadi permainan lebih berat lagi risikonya kan, buat main-main. Sekarang gampang tuh orang bilang demi Allah, wallahi, usahakan dihindarkan bersumpah atas nama Allah gitu. Dari mama ke tongkrongan pindah lagi nih kayak gitu. Nah ini sama nih, dari tongkrongan juga nih kayaknya. Kan kadang kita suka ini ya, perlu mengeluarkan carilah perasaan, pikiran gitu kan. Kalau lagi curhat ke temen atau ke siapapun, itu termasuk gibah nggak? Curhatnya pakai kesel nih ceritanya, lagi kesel. Gibah. Pertama kita kembali lagi ya kaidah dasar ilmu hukum gibah itu. Gibah itu adalah sesuatu yang fakta, sesuatu yang kenyataannya ada, tapi orang yang diomongin tidak suka. Itu masuknya gibah. Bercerita tentang sesuatu yang benar ada di orang itu, tapi yang diomongin itu tidak suka. Umumnya di tanah air tercinta ini
biasanya ngomongin walaupun itu ada di dia nggak akan suka, ya tetap masuknya ghibah. Kecuali cerita bertanya kepada orang yang memiliki kapasitas ilmu untuk mencari solusi, masuknya nggak ghibah. Karena di Al-Quran Allah bilang fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak mengetahui. Kalau cuma sekedar gua nanya tapi orang yang kita tanya nggak paham apa-apa, ya akhirnya malah takutnya malah kemana-mana kan, nggak nyelesain masalah gitu insya Allah. Nah ini yang lagi agak sering nih Bang kita temuin kalau lagi scrolling sosmed ya kan. Kalimatnya adalah, di usia berapa kamu tahu kalau nangis saat sholat itu nggak boleh? Gitu katanya. Ah, bener nggak tuh Bang? Kan justru yang kita dengar malah mengadulah, berceritalah kepada Allah gitu kan. Nah, salah satunya saat paling dekat sama Allah itu kan saat sholat ya Bang. Ini gimana Bang? Bener nggak nih? Saya agak membingungkan. Pertama sih sebenarnya yang asik itu tahu dulu sumber pertanyaan pernyataan dilarang nangis saat sholat itu dari mana, siapa yang melarang. Kalau yang melarang sekelas ulama buat saya aneh ya. Ini kita ambil simpel ya, kalau waktu Ramadan di TV di Indonesia tuh suka nyiarin siaran langsung kan. Percaya nggak imam-imam sana nangis? Terus salah gitu? Enggak, bahkan ada hadis yang menyatakan ketika nangis dalam sholat itu air matanya ditampung buat memadamkan api. Kalau dia ditakdirkan Allah ada jatah di neraka, air mata dia menangis ketika sholat, ketika mengadu sama Allah itu bisa memadamkan api neraka. Jadi itu tanpa dalil sama sekali ya. Insya Allah begitu jawabannya. Oke. Jadi boleh-boleh aja. Boleh, nangis saja. Tempat yang paling berhak kita menangis mengadukan hanya kepada Allah. Nangislah. Kamu nangis sama orang lah, sama Allah nggak pernah nangis. Tapi Jadi banyak tuh orang sholat nangis karena dia nggak paham. Jadi nggak batalin sholat ya kan ya Bang? Nggak ada batal sholat karena nangis, enggak. Kita sering lihat ya, bagaimana kalau di Imam Masjidil Haram yang terkenal tuh Syekh Sudais ya. Seberapa sering Syekh Sudais baca Al-Quran sambil nangis-nangis kan? Sering lah. Yang nggak bisa nangis ya nangis. Oke. Siap. Nah ini ada laporan pandangan mata dari netizen nih Bang. Jadi katanya baru-baru ini ada kejadian di daerah dekat Jakarta lah. Ada sekelompok orang non muslim tuh mereka lagi ibadah, lagi doa bersama di salah satu rumah gitu. Nah terus tapi pada saat mereka sedang ibadah lagi doa bersama ini diprotes nih sama warga setempat, itu bahkan sampai disuruh bubar. Nah, konon kabarnya lagi pembubaran itu pun didukung sama ketua RT-nya. Gitu. Nah, sekelompok orang yang ngebubarin ini sih katanya orang muslim gitu kan. Nah, kita gimana nih Bang nyikapin yang kayak gini-gini nih? Pertama, saya harus tahu persis sih permasalahan, tapi kita coba jawab dari apa yang diceritain sih. Pertanyaannya kenapa harus dibubarin ya? Ibadah orang ya. Kalau dia selama ibadahnya itu tidak benar-benar tidak mengganggu lingkungan, kenapa harus dibubarin sih? Pertanyaan sih gitu kan. Kalau saya cuma nggak berani menghakimi ya, cuman mungkin nggak paham aja, mungkin ada di daerah itu ada sentimen antar agama, seharusnya nggak boleh sih kayak gitu kan, karena jangan karena agama. Islam ini melarang fanatisme, nggak boleh. Islam ini mengajarkan benar ya benar, salah ya salah. Bukan berarti mentang-mentang sesama agama Islam salah dibela, enggak. Itu namanya fanatisme. Nah, Islam ini tidak pernah mengajarkan fanatisme, tidak pernah mengajarkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kerabat atau anaknya sendiri harus dibela. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Jadi Islam ini benar-benar melarang, bahkan mengharumkan fanatisme, gitu misalnya. Oke.
pertanyaan selanjutnya, ini kan biasanya kalau yang terjadi di sekitar kita tuh anak yang suka ngelawan orang tua gitu kan ya Bang, anak yang suka protes lah sama orang tuanya. Nah kalau ini kondisinya kebalik gitu, jadi misalnya orang tuanya nih malah yang suka ngejelek-jelekin anaknya tuh di depan orang lain. Nah itu gimana ya Bang, dan gimana cara kita untuk mungkin apa ya, lebih mencegah jangan lagi lah gitu. Ngasih tahu orang tua kan agak susah ya Bang. Anak yang menjelek-jelekan, nah ini konteksnya ngejelek-jelekin apa nih? Sebenarnya kan biasa ya, kalau bahasanya gue zaman sampai sekarang walaupun nggak terlalu jelek-jelek banget, orang tua tuh selalu, emang lu mau anak gue yang jelek? Iya kan? Nah konteks menjelek-jelekan ini apa gitu kan? Orang tua tuh kadang percaya nggak suka begitu memang. Ya misal ada misalnya maaf ya, misalnya Andri ada cewek yang suka diceritain dulu gitu, nggak apa-apa kan, itu kan sudah tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang ketemu orang tuanya zaman dulu terus ngobrol, terus orang tuanya biar kadang-kadang suka, kok lu mau sih sama anak gue yang jelek ini kan gitu kan itu juga masuk kategori menjelek-jelekan kan. Nah menjelek-jelekannya apa dulu gitu. Kalau dalam konteks mengumbar kekurangan lah, let's say misalnya gitu. Mau berkekurangan nggak kurang baik ya, karena sebenarnya kalau di Al-Quran tuh konsepnya sebenarnya dari suami istri dulu, dari suami istri adalah pakaian buat suami, si suami adalah pakaian buat istri, ya kan? Nah tahu dong fungsi pakaian, menutupi aurat, dalam arti kata menutupi segala keburukan yang ada di pasangannya. Oh bisa apa hubungannya sama anak? Oh setelah suami istri kan punya anak deh nanti. Maka di keluarga itu orang tua itu jauh lebih baik adalah bagaimanapun juga menjadi fungsi baju buat keluarganya, menutupi aib-aibnya, menutupi segala keburukannya yang memang gak layak untuk didengar orang. Itu sih jauh lebih baik, insya Allah. Terus cara ngasih taunya gimana ya Bang? Ngasih taunya ya itu tadi itu dijawab kan. Kalau saya pernah bilang menyampaikan orang ke jalan Allah itu kan kita perlu hikmah, kita paham dulu kan gitu. Kalau kita lihat kondisinya belum bisa kita omongin ya kita keep sampai memang momen pas untuk menyampaikan juga dengan cara yang paling baik kan. Tidak dengan marah-marah, bukannya benar-benar malah dengan kata-kata yang kurang bagus ya nggak boleh sama orang tua. Ya tegur dengan cara yang paling baik tanpa menyinggung perasaan orang tua, karena bagaimanapun juga orang tua setua anak yang sudah berumur pun tetap akan dianggap itu anaknya dan mereka tetap orang tua kan, seringnya begitu. Jadi ya minta dulu sama Allah, berdoa, insya Allah ada jalan keluarnya untuk bisa ngasih tahu orang tua, begitu insya Allah. Oke. Nah ini kayaknya Tanya terakhir bukan? bukan, Oh. belum. Nanti. Ini kayaknya sering kejadian nih. Sering kejadian di beberapa orang atau banyak orang mungkin ya. Kalau udah sholat asar misalnya, kita udah sholat asar nih, sejam 2 jam kemudian masih dalam waktu asar. Terus kita lupa nih, udah sholat belum ya gue tadi? Terus sholat lagi, itu gimana hukumnya Bang? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Sholatnya sah Kan dua-duanya? lupa itu sesuatu yang tidak bisa dihukum sama Allah. Lupa. Jadi kalau lupa deh sampai 3 kali sholat juga nggak apa-apa. Ya tiap jam udah asar ya belum sholat asar. Sejam kemudian gue lupa ya udah sholat asar belum. Akhirnya dia sholat lagi. Nah yang masalah bukan sholatnya sih, lupanya yang dia harus diberesin kan gitu. Udah diruqyah kali ya Bang? Tapi bahasanya lupa itu salah satu yang tidak bisa dihukum syariat, ya kan? Gitu kita tahu. Waktu kemarin Ramadan saya ceritain, saya pulang dari tempat kajian, saya pulang dalam keadaan berpuasa, saya minum tuh, tapi benar-benar dalam keadaan lupa, kan tidak membatalkan puasa. Jadi lupa itu tidak ada hukumannya, namanya orang lupa. Oke, siap. Jadi sholatnya sah semua ya Bang? Sah, dua-duanya sah, 2, boleh-boleh 3. aja. Oke. Nambah pahala kan?
Nah ini ada lagi masih soal sholat bang. Ini yang kayaknya masih banyak orang juga suka bingung nih karena ada beberapa pandangan soal sholat jamak qashar. Jadi misalnya kita maghribnya masih di perjalanan sampai di tempat itu udah waktunya isya gitu. Nah maghribnya kan belum sholat nih. Nah itu cara sholatnya gimana ya bang? Ada yang bilang ya maghrib dulu baru isya, tapi ada yang bilang karena udah masuk sholat isya, udah masuk waktu isya, ya sholat isya dulu baru maghrib. Nah ini yang benar yang gimana nih bang? Yang terbaik sebenarnya mengikuti waktunya. Kalau maghrib isya maka waktunya yang dahuluan maghrib, iya kan gitu. Baru isya-nya. Kalau zuhur asar dia ngambil di asar maka zuhur dulu baru asar. Kalau udah asar dulu berarti zuhurnya udah ditinggal. Itu yang lebih baik. Tapi kembali lagi ini hanya sudut pandang aja ya. Kecuali dia lupa, ya tiba-tiba dia belum maghrib isya, dia melakukan isya, dia lupa, oh gue belum maghrib, baru boleh ke maghrib. Tapi kalau dengan sengaja kan maghribnya belum, ya kan gitu. Nah, yang lebih baik adalah maghrib dulu baru isya. Tapi kalau ada pendapat isya dulu baru maghrib dan ngerasa itu dia yakinin itu benar, ya monggo aja sih. Itu kan jangan jadi perdebatan lah, yang penting sholat lah. Ngomongin maghrib isya nggak sholat ya jangan ngomong maghrib isya. Iya kan? Betul. Oke. Nah ini balik ke soal ke anak lagi sama ke rezeki. Kalau misalnya ada seorang anak nih di satu keluarga yang alhamdulillah lagi diberikan rezeki berlebih gitu. Rezeki berlebih ini berarti dari sisi harta ya bang. Gitu. Nah, cuman dengan kelebihan yang dia punya ini mungkin dia nggak sadar pada akhirnya dia seperti mengecilkan keluarganya gitu. Mungkin dia nggak sadar kali ya, jadi kayak memandang rendah lah atau bisa menyepelekan lah atau apalah gitu. Nah itu hukumnya gimana bang? Terus dengan sikap dia yang kayak gitu, kenapa Allah masih kasih dia rezeki yang berlebih? Nggak apa-apa, karena kan sebenarnya begini, kita mau nilai dari sisi apa? Kalau dari sisi kemuliaan itu bukan dinilai dari banyaknya harta. Kalau kemuliaan itu dinilai dari banyaknya harta, maka Firaun udah mulia, maka Qarun udah mulia. Jadi kemuliaan itu nggak dinilai dari itu, nggak dinilai dari banyak harta. Tapi yang ditakutkan, dia Allah kategorikan orang sombong, karena salah satu syarat sombong itu kan merendahkan orang lain. Ketika dia Allah kasih kelapangan rezeki ada di dalam hati dia, bahkan diniatkan untuk merendahkan saudaranya, maka dia masuk kategori kategori sombong karena merendahkan orang lain. Itu nggak boleh ya, mutlak. Itu tapi kembali lagi didoain sih. Jangan kita begitu ketemu orang itu, wah lu sombong lu, jangan sih, jangan diyakini juga. Bisa aja dia suatu saat dapat hidayah kan, lebih baik didoakan. Semoga Allah kasih hidayah, semoga dia besok nggak begitu. Tapi itu nggak baik lah bahasanya. Takutnya kalau masukkan kategori orang sombong. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir bang. Alhamdulillah. Ini fenomena yang akan terjadi sebentar lagi nih. Bentar lagi kan mau musim haji ya. Nah banyak tuh dari yang jamaah-jamaah itu, dan karena kebiasaan juga orang Indonesia bawa oleh-oleh ya kan. Nah biasanya kan mereka suka bawa-bawa tuh, bawa kurma, bawa zam-zam gitu. Nah tapi kan ya seperti yang kita tahu juga gitu, bawaan itu kan dibatasi sekarang ya. Nah akhirnya mungkin karena nggak enak lah sama tetangga, nggak bawa apa-apa gitu kan. Ada yang ngarep lah ngerasain zam-zam langsung dari sana gitu. Belilah mereka di pasar-pasar dah tuh yang dekat-dekat situ. Ya kan, beli zam-zamnya, beli kurmanya gitu. Nah itu hukumnya gimana ya bang? Pertanyaan asik sih, santai ringan. Sebenarnya
Banyak banget tuh, itu pertanyaan yang nyangkutnya kemana-mana. Sebenarnya cuman mungkin salah satu tradisi yang aneh di Indonesia gitu. Orang ibadah dibebani harus bawa oleh-oleh. Baik yang pergi haji, baik tetangganya atau saudara-saudaranya seharusnya tidak membebani orang yang pergi haji dengan oleh-oleh. Kitanya aneh itu, kadang-kadang orang mau pergi haji jangan lupa ya ini, jangan lupa itunya. Tapi kalau hukumnya bagaimana? Kalau selama dia tidak bermaksud membohongi, dan itu di Indonesia sebenarnya udah paham sama paham lah. Ketika dikasih air zam-zam, ketika dikasih kurma, nggak usah diomongin juga kita tahu nih dari Brotherland, ya kan gitu kan, bahasanya gitu. Tapi kalau pertanyaannya menjadi apakah dia haji mabrur, wah itu panjang ceritanya. Karena kalau haji mabrur atau tidak, pertama itu teritori Allah menilai kemabruran haji seseorang. Tetapi kita bisa melihat dari A sampai Z. Misal, kalau mau mabrur maka A sampai Z-nya semuanya harus baik. Nanti dicek tuh. Saya sering bilang gini, sebenarnya kita sama Allah kan terjadi muamalah jual beli. Ya, muamalah itu bahasa gampangnya jual beli. Terus dengan santainya kita bilang, ya Allah, saya mau pergi haji, saya beli ini pahala haji. Tapi begitu Allah lihat, kok duitnya haram ya. Nah itu udah mutlak pasti nggak mabrur. Udah mutlak. Dari mulai dia mau berangkatnya aja, cara mencari uang untuk berangkatnya udah nggak masuk kategori apa-apa dari mulai mau berangkat. Makanya kalau misalnya kita bermuamalah sama Allah, baik itu yang wajib-wajib, haji, zakat, atau yang sunnah-sunnah misalnya sodako, itu jauh lebih baik uang. Kalau sodako ya, saya ambil contoh sodako, jauh lebih baik 2.000 tapi halal dibanding 1 juta tapi haram. Karena 1 juta yang haram itu kata Rasulullah SAW itu seperti mencuci baju dengan air kencing yang dibilang. Jadi kalau kita mau jual beli kan sebenarnya gampang ya, masuk analogi gampang. Lu percaya nggak sih Allah itu maha tahu? Percaya. Ya kan? Mungkin nggak kita bisa bohongin Allah? Enggak. Bisa ya. Nah, ketika kita mau sodako, ini contoh gampang. Ya Allah, saya beli dong pahala sodako ini duitnya dengan uang haram. Kita kayak ngeledek Allah ya. Kesannya Allah nggak tahu itu haram. Makanya jauh lebih bermanfaat ketika kita tahu wah ini benar-benar halal, dikeluarkan di jalan Allah itu jauh lebih bermanfaat. Biasanya karena kehalalan itu makanya nggak ada niat sesuatu untuk entah itu membanggakan diri atau hajikah, zakatkah atau apa, orang-orang yang memang ada di jalan Allah dan pencarian rezekinya, insya Allah itu akan dipermudah dia untuk orang tidak tahu karena jalannya udah paling benar. Biasanya maaf ya, mungkin kalau dia hajinya atau sodakonya berniat untuk ya kita nggak tahu ya, saya nggak pernah mengerti, mungkin ada sesuatu dengan apa yang dihajikan, apa yang disodakokan. Jadi kalau mau mabrur, mau dapat pahala yang benar dari Allah, dicek aja A sampai Z-nya benar gak ada di jalan Allah, baik uangnya, baik segala macam. Karena kalau oleh-olehnya uang haram, kira-kira gimana? Baliknya ke situ, pergi haji dengan uang haram gimana? Dia beli baju ihramnya dengan uang haram gitu. Itu nggak masuk apa-apa sih, dicuekin. Jadi haji itu diundang, dipanggil. Kita nggak ada istilah wah mau pergi haji sekarang 40 tahun. Kalau buat orang-orang yang yakin akan tauhid, kalau udah dipanggil tahun depan udah kepanggil, yakin aja, gak usah ribet-ribet. Itu aja ya insya Allah ya, udah ya. Ada tambahan satu bang, ngomong masalah haji nih bang. Ya Panjang nih ya. Haji nih, bang. Ya apa? Jadi ada orang tua nih bang, orang tua. Nah itu dipanggil sama Allah nih untuk naik haji. Nah orang tua itu kondisinya tidak bisa jalan atau di kursi roda nih bang. Nah saat di sana, saat ibaratnya untuk apa ya? Katanya tawaf di Ka'bah. Ternyata dia tidak tawaf bang, karena tidak ada yang membantu di jamaah-jamaah itu. Nah itu termasuk haji yang mabrur atau enggak bang? Kalau dia tidak tahu. Salah satu rukunnya tidak dijalankan ya. Iya, salah satu. Tapi dalam keadaan uzu. Iya, dalam keadaan bahasanya apa ya? Dalam keadaan
bukan sesuatu yang normal ya. Iya. Normal ya. Iya. bahasanya. Itu gimana bang? Saya percaya Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun. Kalau memang bahasanya bisa jadi nanti malah jemaah lain yang terkena hukuman kan. Udah tahu ada orang kesusahan di rumah Allah nggak dibantu. Yang jadi masalah sebenarnya nggak ngebantu ya. Itu ada di rumah Allah. Kalau kita sholat aja 1000 kali lipat pahalanya, ngebantu orang jadi 1000 kali lipat ya. Kalau di rumah Allah yang ngebantu orang, ya kan? Itu ada pertanyaan aneh sih kenapa nggak bisa terbantu. Kalau memang benar seperti itu ceritanya, saya yakin Allah Maha Pengampun, si Allah Maha Pemaaf. Kembali lagi mabrur enggaknya cuma Allah yang tahu. Tapi kemungkinan ya itu jawaban saya, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi kalau mabrur enggak? Oh, bukan wilayah saya menjawab itu mabrur atau enggak. Itu Henry. Ada pertanyaan lagi? Ada bang? Ada lagi? Ada lagi? Oh iya. Oke. Terakhir. Terakhir nih. Ada orang tua lagi nih bang, dia tapi dia udah meninggal. Tapi saat meninggal itu ternyata dia ada panggilan haji. Nah otomatis kan anaknya akan ba'dalan haji, badalin haji di sana. Nah sedangkan badal haji itu kan di sana pun katanya ada beberapa yang ditunjuk nih, ya kan, ditunjuk untuk badal haji. Nah kita suruh berbayar haji, ternyata ya Allah alam kan, karena kita nggak tahu bang, karena kita nggak ada bukti sudah dijalanin atau belum. Nah ternyata itu belum dijalanin, itu hukumnya apa bang? Kenapa nggak dibadalin sama ahli warisnya? Karena ahli warisnya tidak terpanggil, jadi yang Ya tunggu di sampai sana- terpanggil. Kan sebenarnya kita pertama gini, terkadang orang secara adab ya, kok gampang sekali kita gampangin hukum Allah, bayar aja. Itu kayak ngadepin kayak koruptor ngadepin pengadilan gitu ya. Tiba-tiba oke, diurus aja nih, bayar gitu. Oh nggak gitu juga sih berhadapan sama Allah. Kalau memang si anak ini merasa belum terpanggil, ya tunggulah sampai terpanggil. Atau cari ahli waris yang lain yang bisa menggantikan. Bukannya orang lain kita bayar, kayaknya nggak gitu juga kali hukum Islam menjalankannya ya. Coba cari, ini orang tua punya anak berapa? Tanyain, ada nggak yang mau gantiin? Ya kan? Ada nggak yang mau mengatasnamakan ini bapak untuk pergi haji? Ya kan? Kalau belum mau, cari yang terdekat. Mungkin bapak itu punya adik yang belum haji, ya kan? Atau si bapak ini punya kakak yang masih hidup, punya abang, kan masih banyak nih. Kenapa harus lompat ke orang lain terus bayar? Saya rasa ada yang aneh di situ. Tapi kalau benar itu ceritanya, saya kurang paham ceritanya. Hukumnya jadi seperti itu, aneh aja. Jadi apa iya ada bakatnya kurang baik ya, bahasa saya sih. Oh, begitu kita bayar aja. Nah, jangan nanti gitu, itu fenomena di tanah air tercinta ini begitu tuh. Contohnya yang sekarang udah mulai ada fenomenanya apa? Mungkin dengar ya, ada beberapa yang ketika ada orang meninggal, si mayit ini harus di sholat mayit, sholat jenazah, yang sholat itu dibayar biar memenuhi kuota, ya kan, harus 40 orang. Kalau dia nggak ada, cuma 15 orang nih, cari yang 25, itu nanti dia profit. Nggak gitu sih sama Allah, nggak gitu, itu malah makin keluar dari jalurnya Allah. Bayangin aja kita nyogok orang untuk nyolatin gitu, dan yang kita hadapin itu sesuatu yang maha mengetahui segalanya kan. Itu sih lebih ke ayo kita sama-sama belajar lagi daripada lu mempermainkan Allah seenak udelnya aja gitu. Kalau bahasa saya maaf ya, kalau salah kata maaf. Cuman agak aneh aja sih nanggepin orang-orang kayak gitu, menggampangkan ya bahasanya. Kalau bisa bayarnya bisa bayar belum haji ya udah cari bayar orang gantiin aja, kayaknya gampang banget. Gak gitu juga sih. Nah, hukumnya sebagai anaknya itu gimana bang? Kalau anaknya iya, untuk menggantikan boleh. Tapi kalau dia ngebayar gitu. Iya, kalau hukumnya ahli gimana? warisnya nggak apa-apa. Anaknya, jadi dia bergantiin orang tuanya. Iya. Tapi kalau orang lain kita bayar ya. Iya, anaknya ngebayar nih buat orang lain untuk Tetap badan nggak. itu hukumnya sebagai Itu anak. aneh banget gitu kan. Dia menghindar pahala apa gimana?
Dia menghindar kebaikan apa gimana? Dia menghindar, kan berbakti sama orang tua pahalanya luar biasa kan. Dia menghindari berbakti sama orang tua apa gimana? Karena waktu itu kondisinya dari pemerintah, pokoknya dari yang ngaji lah, itu katanya tidak bisa digantikan. Katanya seperti kondisinya seperti itu, makanya si anak ini terpaksa untuk membayarnya untuk badal haji yang ada di sana. Ya kembali lagi, saya kurang paham dengan hal kayak gitu. Itu pendapat saya lebih baik nggak seperti itu sih. Kalau memang untuk tahun ini nggak bisa, tahun depan nggak bisa, coba aja di tahun-tahun berikutnya sih, bahasa saya gitu ya. Kalau ada salah-salah kata, udah ada ya, selesai. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salah datangnya pasti dari saya, benar pasti datangnya dari Allah. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.